Assalamualaikum Bu. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah Bu, baik, kabar baik. Alhamdulillah, saya sebagai supervisor ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Ibu untuk lebih mengembangkan potensi Ibu dalam kegiatan percakapan coaching nanti. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baik Bu, terima kasih atas kesediaannya. Sebelum saya mengamati proses coaching Ibu, saya ada rubrik penilaian. Jadi saya akan mengamati dan menilai berdasarkan rubrik itu. Adapun rubriknya yaitu proses coaching yang dilakukan sesuai dengan alur Tirta. Coach memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach dan coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Iya Bu, baik, Saya juga akan melihat prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan yang memaksimalkan potensi. baik Bu. Nah, dari sekian kompetensi coaching, yang mana akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan Bu, kompetensi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari tiga kompetensi yang Ibu sebutkan, kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin kembangkan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Nah, iya Bu, kalau indikatornya seperti apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan coaching mendapatkan ide-ide baru atau solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, iya Bu, kalau begitu silakan Ibu lakukan proses coachingnya dan setelah proses coaching nanti kita akan berbincang-bincang kembali Bu. Semoga lancar dan semoga berhasil Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Boleh Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu, salah seorang siswa saya kurang antusias dalam menerima pelajaran yang saya berikan. Oh begitu Bu, jadi apa yang ingin Ibu dapat dari akhir percakapan ini? Saya mengharapkan solusi, Bu, agar siswa saya bisa antusias dalam menerima pelajaran. Kalau boleh tahu selama ini cara pembelajaran seperti apa yang Ibu terapkan di kelas sehingga siswanya kurang antusias dalam belajar? Pembelajaran yang saya terapkan, Bu, selama ini di kelas yaitu mengajarkan siswa untuk membaca, menggambar, menyanyi, dan saya juga memberikan kesempatan untuk murid saya untuk berpendapat, Bu. Oh begitu Bu, Ibu sudah mengupayakan yang terbaik ya Bu, namun siswa tersebut tetap kurang antusias dalam belajar. Iya, Bu, itulah yang membuat saya pusing dengan siswa saya ini, Bu. Apakah Ibu pernah melakukan observasi tentang latar belakang siswa tersebut? Belum pernah, Bu. Bahkan nomor HP orang tuanya pun saya tidak punya, Bu. Oh begitu Bu, lalu bagaimana cara Ibu memberikan tugas kepada siswa? Saya memberikan tugas kepada siswa dengan menuliskan di papan tulis dan melihat di buku teks, Bu. Oh begitu Bu. Semua siswa diberikan tugas yang sama. Iya, Bu, begitu yang saya lakukan. Lalu, apakah hanya seorang siswa tersebut yang tidak antusias menerima pelajaran Ibu? Iya, Bu, siswa saya yang lain serius menerima pelajaran yang saya berikan, tapi siswa tersebut acuh tak acuh, Bu. Saya suruh menyanyi tidak mau, menggambar juga kadang tidak mau, apalagi menulis. Siswa Ibu bahkan menyanyi dan menggambar pun tidak mau ya, Bu? Iya, Bu, kadang saya paksa untuk ikut belajar sama temannya, namun hasilnya ya begitu-begitu, Bu. Begitu ya, Bu. Kira-kira langkah pertama apa yang ingin Ibu lakukan untuk siswa Ibu? Saya akan mencari informasi, Bu, mengenal latar belakang keluarganya, bagaimana keseharian siswa tersebut di rumahnya, lalu saya akan mengidentifikasi hasil temuan nantinya untuk melakukan tindak lanjut terhadap perlakuan saya ke siswa tersebut. Betul sekali, Bu, langkahnya. Lalu untuk pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan di kelas? Saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, Bu, dan tidak monoton, sehingga siswa tidak bosan dalam pembelajaran di kelas. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Lalu bagaimana cara untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid? Saya akan menyelipkan ice breaking ketika pembelajaran, melakukan pembelajaran dengan games-games yang menarik. Jika memungkinkan, saya akan membawa siswa keluar kelas untuk belajar. Dan juga saya akan memberikan tugas yang berbeda kepada setiap siswa sesuai dengan keinginannya dan tentunya ada pembelajaran di situ, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Ibu sudah mempunyai rencana pembelajaran di kelas. Nah, kalau boleh tahu sumber belajar apa yang Ibu gunakan di kelas?
Saya menggunakan buku teks, Bu. Kira-kira Ibu bisa menggunakan sumber belajar yang lain, Bu, selain buku teks? Kebetulan di sekolah ada proyektor, Bu. Jadi saya bisa menggunakan sumber belajar dari video YouTube dan saya tampilkan kepada siswa agar menarik minatnya dalam belajar. Saya juga bisa melihat sumber belajar dari TikTok yang sedang tren sekarang, Bu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin Ibu bisa melakukan berbagai macam sumber belajar yang bisa meningkatkan antusias belajar siswa. Iya, Bu. Lalu kapan Ibu mau melaksanakan rencana yang Ibu jelaskan tadi? Besok saya akan menanyakan keseharian siswa tersebut kepada siswa yang berdekatan rumah dengannya, Bu. Dan juga akan melakukan pendekatan dengan orang tua siswa. Iya, Bu, benar sekali rencananya. Kalau yang lain, Bu, kapan dilaksanakan? Saya akan mulai nanti, Bu, mendownload video dari YouTube dan saya akan berusaha untuk membuat sendiri materi pembelajaran di Canva dan tugas itu akan saya sesuaikan dengan kemampuan dan minatnya, Bu, sehingga tidak ada lagi kesan memaksa siswa untuk mengerjakan tugas. Wah, bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai simbol belajar, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih sumber belajar. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Bu. Amin, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya untuk sharing kepada saya hari ini. Iya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu sudah selesai melaksanakan coaching. Iya, Bu. Sudah selesai. Nah, baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi setelah proses coaching. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi coaching tadi? Setelah saya melakukan proses coaching tadi, menurut saya sudah melaksanakan sesuai atur tirta, Bu. Mulai dari tujuan, identifikasi, menanyakan rencana, aksi, dan tanggung jawab. Lalu apa yang membuat Ibu menilai demikian? Menurut saya, Bu, Coach sudah terbuka dengan pikirannya sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, baik Bu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Proses coaching berjalan lancar menggunakan alur tirta. Ibu menggali coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya lihat coaching juga merespon dan tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Prinsip coachingnya juga sudah ada. Setelah mendengar hasil pengamatan saya, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Setelah saya mendengar hasil pengamatan Ibu, jujur saya merasa senang sekali, Bu, karena saya mampu melaksanakan coaching sesuai alur tirta dan prinsip coaching. Tapi saya masih merasa masih ada kekurangan dan perlu latihan lagi supaya saya terbiasa melakukan coaching. Iya Bu, adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk ke depannya? Saya akan terus berlatih melakukan coaching agar terbiasa dan mampu menggali ide ataupun membantu coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian saya akan berlatih menggunakan pertanyaan berbobot agar coach lebih terbuka dan menemukan ide atau solusi. Baiklah Ibu, sebelum kita akhiri perbincangan ini, adakah yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Tetap semangat ya Bu dalam belajar dan berlatih. Terima kasih atas waktunya Bu. Sukses selalu. Assalamualaikum. Terima kasih ya, Bu. Waalaikumsalam.